فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk ke muka surat 48 di dalam pembahasan adab. Qala hafizahullah taala adar susabi. Pelajaran yang ketujuh murajaah, mengkaji ulang. Nanti ketemu. Akhadna fi adabil bait, kita telah mengambil di dalam adab-adab rumah, adab di rumah. Annal baita yambaghi ihya'uhu bi sholatin nawafil fi. Rumah itu semestinya adalah dihidupkan dengan sholat sunnah di dalamnya. Bagaimana rumah itu hidup? Tentunya ini adalah kehidupan maknawi. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Darut Ta'arud, abrazu alamatil hayah al-harakah. Alamat kehidupan yang paling nyata, yang paling nampak adalah gerakan. Maka dihidupkannya adalah dengan adanya sholat-sholat sunnah di situ. Dan tentunya sebelum itu semua adalah ma'ruf hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih terkait dengan qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asral awakhir min Ramadan ahya lailah, dan seterusnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 terakhir dari Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, yaitu dengan melaksanakan qiyamul lail. Syadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah, menunjukkan yang namanya kehidupan rumah adalah aktiviti peribadatan yang ada di dalamnya. Itulah hakikat kehidupan rumah, bukan diisi dengan alat-alat musik atau berbagai maksiat lainnya. Wa annahu la yanbaghi ayyakuna fi baitika min hadhil aghani wal ma'azif, dan tidak layak dan memang berdosa untuk di dalam rumahmu ada nyanyian-nyanyian itu, demikian pula alat-alat musik. Allati tujadu fi ba'di al-abil atfal, yang didapatkan di sebagian dari mainan kanak-kanak, au fil jawalat, atau di handphone. Fa innal ma'azifa muharramah, karena alat musik adalah diharamkan. Dan telah kita lewati hadisnya, hadis Abil Haris al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Betul ya? Atau Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau. Tentang apa? La yakununna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di umatku kumpulan-kumpulan orang yang meminta dihalalkannya perzinaan, kemudian sutra untuk lelaki, demikian pula al-khamr dan alat-alat musik. Baik. Kemudian wa akhadna fi adabin naum. Nah, kita juga telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab tidur. Yang pertama, annaka tadhkurullaha 'indan naum. Engkau menyebut nama Allah tatkala tidur. Wa ta'ti bil adkaril lati kana yaquluhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau mendatangkan zikir-zikir yang biasa disebutkan, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak tidur. Baik. Doa tidur apa? Zikir waktu tidur apa aja? Selain itu? Astagfirullah. Kalau mau tidur selain baca Bismika Allahumma, ada lagi tak bacaan yang lain? Mengaji apa? Diamlah, biar
biar mengingat lah apa. Ya 3 kul. Ada lagi zikir yang lain? Ayo, tayyib. Membaca apa? Ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Ada lagi? Boleh juga membaca surat Al-Mulk. Ada lagi? Ya Pak Ahmad, ada lagi nggak yang belum disebut? Zikir ketika mau tidur yang belum disebut apa ya? Masih ada? Atau Ismail masih ada lagi tak? Ayo, betul, tasbih, tahmid dan takbir ya 33 kali itu. Ada lagi? Baca ayat kursi. Tadi sudah ayat kursi sudah. Baik, ada lagi? Ayo, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Boleh. Allahumma inni wada'tu jambi dan seterusnya itu. Ada juga beberapa doa yang lain, nah itu diamalkan. Kemudian yang berikutnya wa annaka la tanam ala batnik, jangan tidur di atas perutmu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan itu. Dalilnya telah disebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Baik. Kemudian yang ketiga wa annaka la tanam fi makanin khatar. Boleh kita bilang khatar, boleh khatir, tak masalah. Di tempat yang berbahaya, kasatah, seperti bumbung rumah, al-ghairi mahjur, yang tidak ada pagar-pagarnya, yang pagarnya pun mungkin terlalu pendek juga, tentunya ini sangat membahayakan. Atau bumbung yang sudah reput, tentunya ini membahayakan juga. Wala tanam fit thariq, ya jangan tidur di tengah jalan. Kita bukan orang sakti yang badan kebal. Sakti pun janganlah mengacau di situ. Kalau emang kebal, sana pergi ke Palestina. Tengok masih kebal kah tidak. Baik. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika aidan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari perbuatan tadi juga. Karena di malam hari jalanan itu adalah tempatnya hewan-hewan, ya sering hewan-hewan melintas. Maka kita jangan tidur di situ. Itu di masa lampau. Masa sekarang jelas apa banyak kendaraan juga berlalu lalang. Bahaya kalau kita tidur di tengah jalan. Nanti ada kendaraan yang calar, kasihan. Bukan kendaraannya, kitanya yang bahaya. Kemudian wa akhadna fi adabil istiqadhi minan naum. Kita juga telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab bangun dari tidur. Yang pertama, annaka tatawaddo. Sebelum berwudu apa ya? Ya? Iya, doa bangun tidur dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ayo. Baru apa? Bangun wudu. Wudunya di mana? Di bilik air. Berarti sebelum masuk bilik air baca doa apa? Bismika Allahumma amut lagi. Oh, salah tempat. Salah tempat tidur. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, betul. Baru kemudian berwudu, atau yang ingin sebelum berwudu apa lagi ya yang perlu dilakukan? Iya, bersiwak, betul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yasusufahu bisiwak. Hadis Hudzaifah, tamam. Wa tasusufaka bisiwak. Cuma di sini kalau yang di sini apa? Berwudu terdahulu. Tatawaddo idza qumta min naumik wa tasusufaka bisiwak. Kemudian wastastansyik, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Watastangsir, kemudian menghembuskannya lagi bimin kharaik, dengan apa? Kedua rongga hidungmu, minal ma, dari air. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumik, karena setan itu bermalam di kedua rongga hidungmu. Baik, sebelum memasukkan tangan ke dalam air, berarti harus berbuat apa juga? Ada yang ingat tak? Bangun tidur, kemudian masuk ke kamar mandi, sebelum tangan dimasukkan ke air, iya dibasuh lebih dahulu. Kenapa?
sebelum masuk baca bismillah. Kalau di bilik air sih tidak disunahkan baca bismillah. Tapi intinya sebelum berbuat yang disebut-sebut ini jelas apa? Dan sebelum berwudu tangan dicuci dulu, jangan langsung dimasukkan ke dalam bejana air dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qama ahadukum minal lail fala yaghmis yadahu fil ma hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam air sehingga dia mencucinya 3 kali, karena dia tak tahu kemana tangannya itu bermalam. Boleh jadi membawa najis atau membawa bakteria, kotoran-kotoran. Nah, maka jangan langsung dimasukkan ke dalam air. Kemudian yang muka surat 49, wa akhadna fi adabil libas. Kita juga telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab berpakaian. Annahu yambaghi an takuna malabisuka nadhifah. Semestinya pakaian Anda itu bersih. Ya, kalau sudah waktunya dicuci, ya tinggal apa? Dicuci, tukar baju. Kalau masih baru selesai dicuci dan sebagainya, masih nampak, oh ini baunya masih baik, boleh dipakai, tidak masalah. Wa antakuna raihatuka thayyibah, dan aromamu itu wangi baik. Ya, menjaga barangkali baunya kurang baik, kita sembur-sembur minyak wangi, atau barangkali kalau berpeluh memang peluhnya tidak sedap, jelas kita bukan nabi. Kalau nabi peluhnya bagaikan kasturi atau lebih wangi dalam hadis Anas itu. Nah, kita manusia biasa, ya perlu apa? Perlu pakai wewangian dan sebagainya kalau memungkinkan. Alhamdulillah sekarang di sini di masjid-masjid banyak ya diletakkan apa istilahnya itu, orang-orang sedekah atau wakaf wewangian. Itu bagus sekali, amal soleh yang bagus. Kita boleh memanfaatkan itu, orangnya mendapat pahala. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nadhifan thayyibar raihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersih dan baunya itu wangi. Makanya tatkala sebahagian istrinya mengatakan, "Wahai Rasulullah, Anda makan maghfir kah?" "Tak, mana ada saya makan maghfir." "Tak, Anda bau maghfir." Itu Rasulullah langsung apa? Merasa sedih. Padahal memang beliau tak makan maghfir, beliau minum madu, cuma biasa antar wanita kadang saling cemburu. Akhirnya membuat ya macam itu kata-kata yang akhirnya Nabi tak mau lagi untuk meminum madu di rumah istri yang tadi memberikan madu asli dan seterusnya itu. Ini menunjukkan Nabi betul-betul sangat memperhatikan bau. Kalau dibagi tahu engkau busuk, maka apa? Maka Nabi tentunya tidak suka dan ingin segera memakai pewangian lebih barangkali dan sebagainya. Nah, kita mencontoh semampu kita. Kemudian yang berikutnya, wa annahu yambaghi an tudhira asara nikmatillahi alaik. Semestinya Anda menampakkan jejak-jejak kenikmatan Allah kepada Anda fi libasik, dalam pakaian Anda. Fala talbas libasan radi'ah, jangan memakai pakaian yang buruk. Wa anta qadirun ala antal basa libasan jayyida, sementara Anda mampu untuk memakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Umar bin Khattab pakaiannya memang apa? Ada tampalan 12 karena memang apa? Ya beliau lebih mengutamakan rakyat. Setiap kali ada kekayaan-kekayaan, beliau membagikan ke rakyat-rakyat yang lebih memerlukan. Nah, beliau sendiri pakaiannya banyak tampalannya, sampai apa? Ada di 12 tempat. Kita paling berapa? Ada berapa? Oh, enggak ada. Rata-rata kita lebih baik situasinya daripada zaman para salaf kita. Baik, kasihan. Dan ini asar ini sahih, cerita ini di dalam tarikh Dimashq punya Ibnu Asakir. Umar seperti itu. Bukan karena untuk riya atau apa menampakkan kezuhudan, tapi beliau lebih mengutamakan rakyat, sehingga rakyatnya adalah yang dikayakan sebelum beliau. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.